Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarha Aziz Regar. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar membahas mengenai teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura. Penasaran kan bagaimana sih teori pembelajaran sosial itu? Mari kita simak videonya berikut ini. Oke teman-teman, sebelumnya mari kita bahas mengenai biografi dari Albert Bandura. Albert Bandura dilahirkan di Mundert, Northern Alberta, Kanada pada 4 Desember 1925. Setelah SMU, ia masuk ke University of British Columbia di Vancouver dan meraih gelar BA pada tahun 1949. Ia melanjutkan pendidikan di University of Iowa jurusan psikologi hingga meraih gelar MA pada tahun 1951 dan PhD pada tahun 1952. Setelah selama 1 tahun praktek klinis di Wichita, Kansas, Sweden, pada tahun 1953 ia diterima bekerja di Stanford University. Selama karirnya, Bandura mengembangkan pendekatan social learning untuk memahami kepribadian manusia melalui penelitian-penelitian. Dan berikut beberapa buku dan penghargaan yang dimiliki oleh Albert Bandura. Oke, kita lanjut ke teorinya. Teori kepribadian Bandura. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Selanjutnya, teori pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura telah memberi penekanan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh persekitaran melalui peneguhan dan pembelajaran peniruan dan cara berpikir yang kita miliki terhadap sesuatu maklumat dan juga sebaliknya, yaitu bagaimana tingkah laku kita mempengaruhi sekitar dan menghasilkan peneguhan dan peluang untuk diperhatikan oleh orang lain. Menurut Bandura, proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial jenis ini. Oke, kita lanjut ke pembelajaran secara observasi dalam teori Bandura. Bandura yakin bahwa pembelajaran dengan mengamati jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan mengalami langsung. Dengan mengamati orang lain, manusia mempelajari respon mana yang diikuti, hukuman atau mana yang tidak mendapat penguatan. Anak-anak mengamati karakter di televisi contohnya, dan mengulangi lagi apa yang didengar atau dilihat. Jadi mereka tidak perlu melakukan sendiri beragam perilaku secara acak dan berharap mengetahui mana yang akan dihargai. Selanjutnya, teori peniruan atau modeling. Modeling meliputi proses kognitif dan bukan sekedar melakukan imitasi. Modeling lebih dari sekedar mencocokkan perilaku orang lain, melainkan merepresentasikan secara simbolis suatu informasi dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Adapun suatu faktor seseorang melakukan modeling, yang pertama, karakteristik model sangat penting. Manusia lebih mungkin mengikuti seseorang dengan status tinggi, yang kompeten, dan yang memiliki kekuatan. Kedua, karakteristik dari yang melakukan observasi. Orang-orang yang tidak memiliki status, kemampuan, atau kekuatan lebih mungkin untuk melakukan modeling, anak-anak amatir. Ketiga, konsekuensi dari perilaku yang akan ditiru. Contoh, melihat orang lain mendapat setruman yang kuat dari memegang kabel listrik telah mengajarkan sesuatu pelajaran berharga. Oke teman-teman, itu tadi dia video penjelasan mengenai teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.